Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk melakukan opening presentasi pada hari ini. Hanya akan ada dua tragedi yang terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama yaitu tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, dan yang kedua adalah orang lain yang akan mendapatkannya. Itu kata Oscar Wilde. Dan hari ini kita akan mencoba menjadi orang yang akan mendapatkannya bersama dengan saya, pemateri Anda, Samila, untuk tema sejarah pasar modal di Indonesia. Pasar modal atau bursa efek telah ada saat zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Meskipun pasar modal telah ada sejak lama, perkembangannya sempat mengalami kevakuman. Setelah vakum, pemerintah Republik Indonesia kembali mengaktifkan pasar modal pada 10 Agustus 1977. Bursa efek kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto dan berjalan di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Mengutip dari Bursa Efek Indonesia, secara historis pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada periode 1956 sampai 1977, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia Pertama dan yang kedua, perpisahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi pasar modal tidak dapat berjalan dengan seharusnya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 10 Agustus 1977. Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Bursa Efek Jakarta berjalan di bawah Badan Pelaksana Pasar Modal sebelum berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Maka pada 10 Agustus diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan PT Semen Cibinong yang go publik sebagai emiten pertama. Beberapa tahun kemudian, pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai perkembangan pasar modal dengan rinci. Pada tahun 1977, tepatnya pada tanggal 10 Agustus, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Kemudian pada tahun 1987, Paket Desember 1987 atau Pakdes 87 memudahkan perusahaan untuk IPO dan investor asing masuk ke Indonesia. Paket Desember 1987 atau dikenal dengan Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi. Dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh BAPEPAM seperti biaya pendaftaran emisi efek. IPO adalah Indonesia Public Offering atau proses di mana perusahaan dapat go public dengan menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Kemudian pada tahun 1988, perdagangan di Bursa Efek menjadi sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Emiten adalah perusahaan yang mengeluarkan saham atau obligasi untuk dibeli oleh para investor, baik perorangan atau perusahaan. Pada tahun 1988, Paket Desember 88 atau Pakdes 88 dan beberapa kebijakan lain berdampak positif bagi pertumbuhan pasar modal. Paket kebijakan Desember 88 pada dasarnya memberikan dorongan yang lebih jauh pada pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan bursa. Hal ini memudahkan investor yang berada di luar Jakarta. Kemudian pada tahun yang sama, Bursa Paralel Indonesia atau BPI mulai beroperasi. BPI adalah pelopor bursa saham di Indonesia, didirikan pada 2 Juni 1988, dikelola oleh Perdagangan Uang dan Efek atau PPUE, sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.
Kemudian pada 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 1992, tepatnya 13 Juli, swastanisasi BEJ Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal 13 Juli diperingati sebagai HUT BEJ. BEJ merupakan bursa efek Jakarta yang salah satu bursa efek tempat di mana orang memperjualkan efek di Indonesia. Pada tahun 1995, sistem otomasi perdagangan sistem komputer melalui Jakarta Automated Trading System, yaitu pada tanggal 22 Mei. Hal ini untuk mengetahui sistem dari investasi. Jakarta Automated Trading System yang adalah sistem terkomputerisasi yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia. Pengguna JATS adalah perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa. Kemudian pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1995 dan tepatnya tanggal 10 November. Pada tahun yang sama, Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. Kemudian 1 tahun setelahnya, PT Clearing Penjamin Efek Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. KPEI ini didirikan pada tanggal 15 Agustus 1996. 1 tahun setelahnya didirikan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. PT KSEI ini didirikan pada tanggal 23 Desember. Kemudian masuk ke tahun 2000-an, Scripps Trading System mulai diberlakukan. Scripps Trading System merupakan perdagangan tanpa warkat, adalah suatu tata cara perdagangan efek tanpa adanya fisik efek berupa sertifikat saham, obligasi, dan juga yang lainnya. 1 tahun setelahnya, LQ45 Futures pertama kali diperdagangkan. LQ45 Futures merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Kemudian pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 28 Maret, BEJ mulai mengimplementasikan Remote Trading System. Menurut tim studi kesiapan anggota bursa dalam penerapan sistem Remote Trading System Badan Pengawasan Pasar Modal di tahun 2002, sistem Remote Trading merupakan sistem perdagangan jarak jauh yang dapat dilakukan sendiri oleh para anggota bursa dari kantor masing-masing, di mana setiap permintaan efek akan langsung terhubung ke dalam sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia tanpa perlu memasukkan permintaan melalui lantai bursa. Pada tahun 2004, stock option pertama kali diperdagangkan. Stock option adalah perjanjian yang memungkinkan investor untuk membeli atau menjual saham dengan harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal tertentu.
Pada tahun 2007, Bursa Efek Surabaya bergabung dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia. Di tahun yang sama, pasar ETF telah dibuka. ETF adalah Exchange Trade Fund, yang mana reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di Bursa Efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Pada tahun 2009, tepatnya 22 Maret, Just Next G Trading Platform diluncurkan. Peluncuran sistem perdagangan baru PT Bursa Efek Indonesia yaitu Just Next G atau Jakarta Automated Trading System Next Generation ini merupakan sistem perdagangan terbaru yang diterapkan pada Bursa Efek Indonesia. Kemudian masuk ke tahun 2010, The Indonesia Capital Market Institute atau TICMI didirikan. TICMI merupakan pusat referensi data pasar modal Indonesia yang menghimpun dan menyajikan koleksi data historikal sejak tahun 1977 hingga kini. TICMI juga merupakan satu-satunya lembaga pendidikan dan pelatihan pasar modal yang sekaligus menyelenggarakan ujian sertifikasi profesi pasar modal di Indonesia. Kemudian, 1 tahun setelahnya, Indonesia Capital Market and Electronic Library atau ICAML didirikan. Tujuannya adalah untuk pusat referensi data pasar modal Indonesia dan juga sebagai penyelenggara edukasi pasar modal Indonesia dengan topik pasar modal baik bagi publik, pemula maupun tingkat lanjut, pebisnis maupun akademisi. Pada tahun yang sama, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang prinsip syariah pada mekanisme perdagangan saham. 1 tahun setelahnya, Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Di tahun yang sama dibentuk juga SIPF atau Securities Investor Protector Fund di bawah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, didirikan untuk memberikan perlindungan investasi para investor atau pemodal di Indonesia melalui penyelenggaraan dana perlindungan pemodal atau DPP. Ini Zoom ya? Iya. Pada tahun 2013, implementasi penambahan jam perdagangan diberlakukan, dan di tahun 2014, tepatnya pada 6 Januari, implementasi perubahan lot size dan tick size rule diberlakukan. Tick size ini adalah perubahan fraksi harga saham, dan lot size adalah pengurangan jumlah saham dalam lot. Pada tahun 2015, peluncuran IDX Channel, tepatnya pada 18 April. IDX Channel merupakan sebuah stasiun televisi berita bisnis selama 24 jam yang menyiarkan berita dan informasi bisnis dari Bursa Efek Indonesia. Saluran ini hanya bisa diakses melalui televisi langganan seperti MNC Vision, MNC Play, K-Vision, First Media, and UCTV. Saluran ini memiliki 2 bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Pada tahun 2015, tepatnya tanggal 12 November, kampanye Yuk Nabung Saham dimulai. Kemudian yang terakhir pada tahun 2016, soft relaunching of LQ45 Index Future kembali diluncurkan. Hal ini diharapkan untuk dapat meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal domestik, sehingga efek kelanjutannya adalah jumlah investor dalam negeri menjadi meningkat dan pasar modal Indonesia semakin memiliki daya tahan terhadap fluktuasi pasar global di masa depan.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yasmin Zahra dengan NIM 2004301. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya selanjutnya. Sebelumnya, mengenai struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan badan pengawas tingkat atas yang bertujuan menciptakan kegiatan pasar modal yang rapi, efisien, wajar, dan teratur, serta dapat melindungi kepentingan investor yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada Bursa Efek atau yang biasa kita kenal dengan Bursa Efek Indonesia, di mana Bursa Efek menyelenggarakan dan memfasilitasi sistem sarana bagi pihak yang terlibat di dalam perdagangan efek. Selanjutnya ada Lembaga Clearing dan Penjamin yang dilaksanakan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI, yang bertujuan sebagai penyedia jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek secara teratur, efisien, dan rapi. Selanjutnya ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yang merupakan pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral, perusahaan efek, serta pihak lain dengan penyelesaian transaksi secara teratur, efisien, dan wajar. Selanjutnya yaitu perusahaan efek atau sekuritas, yang bertujuan untuk melakukan kegiatan efek yang meliputi penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Selanjutnya yaitu ada lembaga penunjang, yang berguna sebagai membantu kegiatan industri pasar modal agar berjalan lancar. Ada beberapa lembaga penunjang seperti Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, pemeringkat efek, dan lain-lain. Selanjutnya ada profesi penunjang. Tingkatan profesi penunjang meliputi perusahaan untuk dijadikan mitra oleh emiten seperti konsultan hukum, akuntan, notaris, penilai. Selanjutnya ada pemodal atau investor yang menanamkan atau menginvestasikan modal pada sekuritas. Dan yang terakhir ada emiten. Emiten merupakan perusahaan yang mengeluarkan saham atau obligasi untuk dibeli para investor, baik perorangan ataupun perusahaan. Ada banyak profesi di pasar modal, beberapanya di antaranya ialah profesi broker yang bertugas membantu investor mengetahui baik tidaknya keputusan mengeksekusi transaksi jual beli efek yang akan dilakukan. Yang kedua ada research analyst yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap saham baik fundamental maupun yang teknikal. Yang ketiga ada investment banker yang bertugas untuk menawarkan jasa underwriter bagi perusahaan yang menawarkan jasa investment banking dan menjadi penasihat sebuah perusahaan untuk akuisisi dan merger. Yang keempat ada profesi riset, bertugas untuk melakukan riset terhadap pasar sebagai masukan bagi manajer investasi. Yang kelima ada pengelola dana atau manajer investasi yang bertugas untuk membentuk portofolio investasi dengan melakukan jual beli saham dan obligasi. Yang terakhir yaitu ada marketing atau pemasar yang bertugas untuk memasarkan produk reksadana. Selanjutnya yaitu profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang adalah pihak-pihak yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan sebagai peraturan pemerintah. Profesi penunjang ini terdiri dari akuntan, konsultan bisnis, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan pemerintah. Akuntan adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Selanjutnya ialah konsultan hukum, adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya yaitu penilai, adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya yaitu ada notaris, adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Serta yang terakhir profesi lain yang ditetapkan pemerintah yang dapat memberikan pendapatan atau penilai sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Baiklah, yang terakhir yaitu lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama adalah bank kustodian, merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek. Yang kedua adalah Biro Administrasi Efek, yang merupakan perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya ada Wali Amanat, yang merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan yang terakhir merupakan perusahaan pemeringkat efek, yang merupakan perseroan terbatas sebagai penasihat investasi yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Baiklah, selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, menyambung dari penjelasan rekan saya sebelumnya, maka saya akan melanjutkan tentang konsep dasar investasi. Yang pertama yaitu definisi investasi itu sendiri. Investasi yaitu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan yang akan memberikan keuntungan tingkat pengembalian atau return baik pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Kemudian jenis aset pada investasi. Yang pertama yaitu real asset, yakni investasi yang dilakukan dalam aset-aset yang berwujud nyata seperti emas, real estate, dan karya seni. Kemudian financial asset, yakni investasi yang dilakukan pada sektor-sektor finansial seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Financial asset ini sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung artinya investor membeli aset-aset keuangan perusahaan, sedangkan tidak langsung yaitu membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aset-aset keuangan dari perusahaan lain. Kemudian, kita lanjut pada tujuan investasi. Tujuan investasi ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Beberapa orang akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu untuk mempertahankan tingkat pendapatannya sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Maka mereka akan melakukan investasi. Kemudian untuk mengurangi tekanan inflasi, di mana dengan melakukan investasi seorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Contohnya saja, jika suku bunga bank 5% per tahun dan angka inflasi 10% per tahun, maka secara jumlah uang kita akan bertambah karena suku bunga. Tetapi secara nilai atau daya beli uang kita mengalami penurunan yang secara kasar adalah turun sekitar 5%. Maka untuk mengantisipasinya, kita harus melakukan investasi dengan tingkat suku bunga lebih dari 10% atau setidaknya sama dengan 10%. Kemudian, dorongan untuk menghemat pajak, di mana beberapa negara mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu. Selanjutnya, dasar-dasar keputusan investasi. Dasar-dasar keputusan investasi ini terdiri atas yang pertama yaitu tingkat return yang diharapkan. Return yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Sedangkan return yang terjadi atau return aktual, return yang diperoleh investor di masa lalu. Bisa saja kedua return ini berbeda, maka itulah resiko yang harus dipertimbangkan oleh investor. Yang kedua, resiko. Hal ini adalah hal yang penting yang harus selalu dipertimbangkan oleh investor, yaitu seberapa besar tingkat risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Kemudian, hubungan tingkat risiko dan return yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar return yang diharapkan atas aset tersebut. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke materi pasar modal global. Sejarah pasar modal dunia mempunyai perjalanan panjang sebelum dan sesudah munculnya pasar saham atau bursa saham pertama di dunia. Sejarah panjang ini tidak terlepas dari Indonesia atau Nusantara sebagai penghasil rempah-rempah.
yang menarik minat bangsa Eropa, terkhusus Belanda, di mana pasar saham ini dapat dikatakan dilatar belakangi oleh adanya ekspedisi yang terjadi ke wilayah Asia oleh bangsa Eropa. Hal ini terjadi sekitaran abad ke-15 yang dipelopori oleh Vasco da Gama. Ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke Asia ini untuk melakukan mencari rempah-rempah yang menjadi komoditas utamanya, yaitu lada. Adanya persaingan antara bangsa-bangsa Eropa ini membuat harga rempah-rempah terutama lada menjadi turun. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, para pengusaha Belanda bekerja sama dan bergabung menjadi sebuah perusahaan. Hal ini merupakan saran dari Gubernur Jenderal Bryan Jones, sehingga pada tahun 1602, 3 perusahaan besar Belanda bergabung dan membentuk sebuah perusahaan dengan nama Verenigde Oost-Indië Compagnie atau dikenal dengan VOC. Dan ternyata VOC ini memberikan keuntungan yang sangat besar, sehingga menarik masyarakat Belanda yang tergiur akan keuntungannya dan ingin berkontribusi dalam modal perusahaan. Disinilah muncul istilah share dengan surat bukti kepemilikan saham atau modal. Pada saat itu, saham sudah mulai diperjualbelikan dan terbentuklah pasar saham Amsterdam dengan saham tunggalnya yaitu VOC. Hal ini menjadi latar belakang di mana VOC menjadi ibu saham dunia. Selanjutnya, pasar modal global di berbagai dunia. Pasar modal global ini berbeda antara negara satu dengan negara lain. Seperti pasar global di negara maju. Negara maju akan mendapatkan banyak investor internasional. Hal ini terbukti karena sebagian besar dana investor internasional itu hampir 93%-nya berada di negara maju. Dari segi jumlah penduduk, negara maju mempunyai jumlah penduduk yang relatif sedikit, namun menerima dana investasi yang sangat besar. Sedangkan negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, namun menerima dana investasi yang sangat kecil. Kemudian, pasar modal di negara eks-komunis. Negara-negara yang dulu menganut sistem ekonomi komunis telah berubah dan beralih ke sistem ekonomi kapitalis atau yang pada saat ini lebih disebut sebagai sistem ekonomi pasar. Negara-negara ini ramai-ramai membangun pasar modal dan mengundang investor internasional. Selanjutnya ada pasar modal di negara berkembang. Sebagian dari negara berkembang telah siap menghadapi era globalisasi, namun sebagian lagi tidak siap akan hal ini. Dan persiapan era globalisasi ini meliputi bidang yang sangat luas, seperti bidang politik, sosial, ekonomi, yang harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan internasional. Di samping aturan tersebut, masih ada satu hal yang penting, yaitu kesiapan masyarakatnya untuk menerima aturan internasional. Kebanyakan pemimpin negara berkembang sudah menandatangani perjanjian persekutuan ekonomi regional maupun dunia. Tetapi belum semuanya yang berhasil untuk mensosialisasikan kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat negara berkembang banyak terkena dampak negatif dari globalisasi dan menentang keras setiap kebijakan pemerintah yang didukung oleh sebagian rakyat yang pro, dan tekanan dari pihak internasional untuk mematuhi adanya aturan perjanjian internasional itu. Dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi negara-negara berkembang untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakatnya terkait dengan globalisasi, terutama dengan pasar modal global. Selanjutnya ada pasar modal di negara muslim. Beberapa negara yang mayoritas penduduknya adalah agama Islam sudah lama menggunakan pasar modal sebagai tiang perekonomiannya. Aturan pelaksanaan perdagangan ini berbeda, di mana seperti Iran mengatur perdagangan hanya antara jam 9 sampai jam 12 untuk hari Sabtu sampai Rabu. Kuwait mengatur perdagangan mulai dari jam 7 sampai jam 2.30 siang untuk hari Sabtu, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sementara Mesir berbeda lagi, yang mengatur jam perdagangannya antara jam 11 sampai jam 1 siang dari hari Minggu sampai Kamis. Pengaturan jam hari-hari perdagangan di negara Islam ini dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan investor dalam menghadapi fluktuasi harga atau mengurangi risiko yang bisa dihadapi oleh investor di negara-negara yang tidak menjalankan kaidah Islam. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.